warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yudia Soliha, NIM A1C4230 dari kelas reguler A. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 13. Saya di sini akan membahas dan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ada 5. Yang pertama yaitu adalah konsentrasi. Konsentrasi, jika zat konsentrasi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan zat. Jika konsentrasi zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat. Jika suhu kita turunkan, maka laju reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau delta H negatif. Pada reaksi eksoterm, jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau delta H negatif, dan jika suhu kita kurangi, maka laju reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Yang ketiga adalah volume. Volume ini jika kita besarkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih besar. Jika volume kita kecilkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih kecil. Yang keempat ada tekanan. Pada tekanan ini merupakan kebalikan dari volume tadi. Jika tekanan kita besarkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih kecil. Apabila tekanannya kita kecilkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih besar. Terakhir adalah katalis. Katalis sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya kesetimbangan kimia. Baiklah, saya Dina Esti Nursafikri akan membahas tentang materi perhitungan konstanta keseimbangan. Dalam perhitungan konstanta keseimbangan reaksi homogen, semua substansi dalam reaksi berfasa sama. Konsentrasi substansi dalam sistem larutan dapat dinyatakan dalam konsentrasi molar, sehingga K dapat juga ditulis dengan Kc. Untuk reaksi homogen dalam fasa gas, konsentrasi substansi dalam wujud gas dapat dinyatakan sebagai tekanan parsial substansi. Dan simbol konstanta keseimbangan menjadi Kp. Sebagai contoh, hukum keseimbangan kimia untuk reaksi dapat dituliskan dalam dua bentuk, yaitu dalam perhitungan konstanta keseimbangan, reaksi heterogen merupakan reaksi di mana terdapat lebih dari satu fasa yang melibatkan substansi dalam wujud cairan murni atau padatan murni. Konsentrasi substansi cair dan padat tersebut diabaikan dan tidak ikut diperhitungkan. Contohnya, untuk mengetahui apakah reaksi telah mencapai keseimbangan dan memprediksi arah reaksi, ditentukan nilai dan koefisien reaksi QC dengan mensubstitusikan nilai konsentrasi masing-masing substansi atau produk dan reaktan. Pada keadaan setimbang, pada konstanta keseimbangan kimia, Kc dengan nilai konsentrasi awal masing-masing substansi pada reaksi keadaan tersebut. Berikut adalah beberapa hubungan Q dan hubungan K dari reaksi-reaksi yang berkaitan. Ini hubungan Kp dan Kc. Ketetapan keseimbangan Kc diberi harga dalam konsentrasi yang dinyatakan dalam mol per liter atau molar. Sedangkan tetapan keseimbangan gas Kp diberi harga dalam tekanan parsial gas. Untuk menentukan persamaan ketetapan keseimbangan gas Kp sama seperti menentukan persamaan keseimbangan Kc. Hubungan keduanya yaitu untuk persamaan keadaan gas ideal dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan N per P di RT. Karena N per P sama dengan konsentrasi, maka P sama dengan C
dikali R dikali T. Untuk reaksi A tambah B menghasilkan C ditambah D. Harga KP menjadi KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Hubungan antara KP dan KC untuk reaksi adalah KC sama dengan KP dikali RT. Dan untuk reaksi ini sama dengan A ditambah B, reaksi bolak-baliknya J ditambah H sehingga D. Maka di mana delta N gas adalah selisih jumlah koefisien stoikiometri antara gas produk dan gas reaktan. Jadi delta N gas pada reaksi ini di atas adalah sesuai dengan G ditambah H dikurang A ditambah D. Pada reaksi pembentukan gas SO3, delta N gas sama dengan 2 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan minus 1. Meskipun ada unit untuk harga tetapan kesetimbangan, perlu digunakan unit satuan yang benar dalam pernyataan tetapan kesetimbangan. Untuk KC digunakan molaritas dan untuk KP digunakan ATM. Pilihan ini kemudian memerlukan penggunaan harga R sama dengan 0,82 liter ATM mol pangkat minus 1 K-1 dalam persamaan timbangan kecerdasan.